Assalamualaikum, saya Aris, saya tunanetra, saya bisa. Sebelumnya perkenalkan bahwa saya itu Aris. Saya kelahiran 40 tahun. Saya asli Bandung. Kemudian saya akan dalam video ini akan menceritakan tentang histori atau sejarah bagaimana terjadinya kecelakaan mata pada diri saya. Masa kecil seperti perkembangan biasa pada umumnya, anak-anak yang normal, periang, seperti suka bermain olahraga, main sepeda, lari-lari, main layang-layang. Mungkin yang perbedaannya dari segi main layang-layang agak berbeda sama yang lain, karena saya saking berlebihannya itu kadang-kadang main layang-layangnya bisa sampai siang hari dan di atas genting. Itu mungkin jam 12 atau jam 1 siang. Mungkin dari masa kecil atau masa usia SD tidak dirasakan ya. Jadi dulu waktu kelas 4 perasaan masih normal-normal saja. Kelas 5 biasa-biasa saja. Pas kelas 6, pas awal kelas 6 sudah mulai rada enggak enak mata. Jadi kalau lihat sinar matahari sedikit pun silau. Ternyata mungkin karena ketidaktahuan sudah mulai ada gejala glaukoma. Karena mungkin saya awam, glaukoma itu kan pencetusnya banyak ya. Ada yang dari herediter atau kena benda trauma. Ini kejadiannya gimana? Pokoknya saya kalau kena sinar matahari itu silau, lihat lampu seperti yang ada pelangi. Akhirnya berobat ke dokter, divonislah glaukoma. Jadi glaukoma itu tekanan bola mata yang berlebih. Jadi akan mengakibatkan mata itu tertekan dan sakit. Akhirnya sudah berobat, pakai kacamata, diobatin, akhirnya bisa aktivitas normal kembali. Semenjak kejadian itu, biasa namanya waktu masih kecil, ada permainan kelereng dan saya sama teman berantem. Akhirnya si teman itu melemparkan kelereng itu ke kacamata. Kacamata saya pecah. Mungkin ada percikan-percikan dari kacanya itu masuk ke mata. Saya diperiksa lagi ke dokter mata. Akhirnya kelihatannya semakin ada kelainan di mata itu. Jadi lihat sinar matahari pun semakin silau dan akhirnya semakin menurun. Semakin menurunnya, saya kan waktu masih kecil termasuk bilang anak nakal ya. Maksudnya nakalnya masih di atas wajar. Jadi kelas 4 SD saya udah bisa naik motor. Nah, pas di kelas 6 setelah saya kena pecahan dari kacamata itu semakin menurun, naik motor pun hampir pernah nabrak. Akhirnya berobat lagi ke dokter dan harus dioperasi. Kelas 6 di akhir sudah mau ujian. Dulu itu zaman Ebtanas ya, tahun 93. Akhirnya saya memutuskan untuk dioperasi. Untuk dioperasi mata dan akhirnya gagal dan tidak bisa melihat. Mungkin yang dibilang gagal itu yang tadinya kan normal, sekarang jadi ada sisa penglihatan sedikit. Kalau orang dari segi pendidikan atau medis dibilangnya low vision, tapi hanya bisa terlihatnya hanya cahaya, tulisan dikit-dikit gitu ya. Setelah operasi selesai, saya harus menata hidup karena dampak psikologis yang dirasakan itu besar sekali. Mungkin rasa minder, pergi ke warung, malu. Kan dulu aktivitasnya normal-normal saja. Akhirnya ujian kelas 6 mau ke SMP berlangsung dan alhamdulillah NEM yang didapat bagus lah ya. Akhirnya saya bisa masuk ke SMP negeri. Karena saya kelahiran Bandung, otomatis dari SD SMP pun dari Bandung.
Jadi waktu saya SD pun saya mengalami dua SD. Pertama waktu kelas 1 sampai 3 saya di SD Soka Bandung. Yang kelas 4 sama kelas 6 saya di SD Centai Bandung. Pas ngalamin kecelakaan itu kan kelas 6, jadi saya masuk ke SMP 7 Bandung, ke SMPN Negeri 7 Bandung. Untuk masuk SMPN 7 Bandung tidak semudah yang dibayangkan. Kenapa? Meskipun saya memenuhi persyaratan untuk masuk karena dilihat dari NEM, tapi kan saya nggak bisa lihat. Jadi masuk ke negeri pun ada hambatan buat saya. Karena apa? Karena kan di sana hampir rata-rata normal matanya, tidak ada tidak ada kelainan. Kalau saya kan nggak bisa lihat, hanya cahaya, terus tulisan dikit-dikit, ya terhambat lah ya setidaknya. Akhirnya saya sempat berkonsultasi orang tua yang membawa saya ke SLB. Akhirnya ketemu sama guru. Kalau orang bilang pendidikan itu namanya jadi GPK lah, guru pembimbing khusus. Nanti biar ada nama istilahnya pendahuluan atau prolog atau advokasi lah ke pihak SMP bahwa kalau anak difabel yang tunanetra atau visual impairment bisa masuk ke umum. Nama istilahnya itu terpadu atau integrasi. Jadi meskipun saya nanti dipaksakan di SMP negeri atau di SMP umum, saya namanya integrasi terpadu. Kenapa? Karena saya harus bisa mengikuti sistem atau kurikulum yang ada di sekolah. Jadi nggak bisa istilahnya dari pihak sekolah umum itu elastis buat saya karena saya nggak bisa lihat, nggak bisa. Jadi saya yang harus berjuang karena kurikulumnya sudah ada, sistemnya sudah ada. Kalau di umum gini berarti saya harus berjuang. Ya untuk saya sekolah di umum berat karena saya kan nggak bisa lihat, pelajarannya berat, harus perlu semuanya harus serba dilihat gitu ya. Akhirnya saya belajar lebih keras lagi, mulai dari braille pun tidak bisa dipakai semaksimal mungkin karena kan ngejarnya kalau misalnya ada catatan untuk mengajar itu tidak bisa. Meskipun sudah belajar tusing ya, nama tusing itu kalau di braille itu tulisan singkat, itu tidak kekejar karena cepat kan kalau di awas itu. Akhirnya saya ada inisiatif kalau belajar itu di SMP pakai Walkman. Zaman dulu Walkman ya, nggak saya zaman sekarang canggih. Jadi udah direkam di sekolah, baru di rumah dibrailekan, dibaca gitu kan. Dan waktu saya di SMP itu untuk mengejarnya itu banyak sekali yang langkah-langkah yang harus saya capai. Mulai dari mempersiapkan media sendiri, kemudian saya juga harus ada belajar lebih keras. Misalnya di samping nanya ke kakak, karena saya kan 5 bersaudara, saya paling bungsu, anak kelima. Jadi saya kadang-kadang les sama gurunya langsung, meskipun kadang-kadang ada yang bisa, ada yang nggak buat saya karena guru pun bingung ngajarinnya gimana karena kan gurunya guru umum bukan guru SLB. Yang mungkin saya harus jadi di SLB tapi kan nggak mau, saya pengennya di umum biar bisa berbaur, tidak dipisahkan lah sama yang lain. Selama perjuangan saya SMP pun selesai dan akhirnya begitu selesai SMP saya masuk untuk MTanas masuk ke SMA. Alhamdulillah SMP pun NEM-nya cukup untuk masuk ke negeri. Akhirnya saya masuklah ke SMA 12 Bandung. Itu tepatnya di Sekejati Bandung, Kiara Condong. Di sana pun hambatan semakin besar karena kan mungkin kalau di SMA sudah ada penjurusan, ada IPA, ada IPS zaman saya. Waktu saya kelas 1 sebetulnya tergusur-gusur karena kan pelajaran banyak yang menggunakan media penglihatan ya, kayak ada kimia, fisika, biologi, berat lah buat saya. Jadi saya harus les,
Ngimbanginnya gimana, saya pokoknya harus survive, bertahan sekolah di umum dengan lingkungan teman-teman saya 99% bisa lihat, saya nggak bisa lihat. Dan saya yang paling disedihkan itu saya kemandiriannya kurang. Kenapa bilang kemandiriannya kurang? Karena saya itu belum bisa menggunakan tongkat. Kalau orang itu kan kalau namanya tunanetra harus belajar tongkat ya. Karena saya zaman dulu masih malu, kalau bahasa Sunda mah hoream gitu, atau males belajar tongkat. Padahal tongkat itu bagus untuk orientasi mobilitas. Jadi kita biar bisa mobile lah, bergerak dari satu tempat ke tempat lain pakai tongkat tanpa istilahnya dituntun atau diantar sama teman. Tapi saya nggak lakuin karena posisinya males, karena dampak psikologisnya kan besar, karena udah termasuk rada remaja ya pas nggak bisa lihat. Jadi ke sekolah pun mulai dari SMP, SMA itu diantar sampai bangku, atau enggak diantar sampai ada teman-temannya, misalnya ada yang bilang, "Hei Aris," gitu kan. Baru berangkat sama temen ke kelas gitu kan. Jadi kalau enggak pasti diantar sama orang tua atau sama kakak sama ibu sampai ke bangku. Ya sedih-sedih, tapi istilahnya dalam hati saya sendiri belum bisa bergerak untuk berubah karena posisinya perasaan malu itu masih ada. Pas tingginya kelas 2, perasaan itu mata, karena saya berobat mata itu rutin kontrol, kenapa masih ada ada bayangan-bayangan tulisan gitu ya. Saya coba dilatih, saya menggunakan spidol kecil. Ternyata bisa kelihatan kalau menulis sama spidol kecil, meskipun bukan kayak normal. Jadi karena kan saya matanya sisa penglihatan itu kayak lihat dalam sedotan atau kayak lihat dalam lubang kunci, sempit sekali matanya itu penglihatannya. Kalau sekarang mah mungkin kondisinya mata yang sebelah kanan udah saya ambil, ini yang sebelah kanan itu matanya udah protesa, udah kosmetik, udah bola mata palsu. Yang kiri itu sisanya sedikit, tapi saya manfaatkan. Akhirnya jadi pas posisi ada perubahan bisa baca, ternyata bisa kelihatan, saya langsung mengambil keputusan untuk ngambil jurusan IPA waktu di SMA. Karena IPA lebih simpel, hafalannya nggak begitu banyak lah ya. Maksudnya ilmu-ilmu yang dipakainya lebih praktis. Rumus kita hanya tinggal menjabarkan rumus, pakai aja soal-soal atau apa gitu. Akhirnya SMA pun selesai, saya di SMA 12. Saya selesai tahun 2000 di SMA 12 Bandung. Terima kasih kepada guru-guru yang telah membimbing SMP, SMA sampai saya selesai. Setelah tahun 2000 kan saya sedih ya, karena selalu diantar sama orang tua, sama ibu, kadang-kadang sama teman. Begitu selesai itu saya merenung, gimana setelah saya selesai SMA ini, apa yang harus saya lakukan? Karena kan posisi saya itu kemana-mana selalu diantar, tidak mandiri. Jadi dalam kebingungan itu saya mendengarkan radio. Alhamdulillah ada tokoh masyarakat di Bandung, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak almarhum yang telah membantu saya. Jadi waktu saya curhat kondisinya gini, dia langsung bisa menangkap, karena ternyata dia itu punya SLB di Bandung. Dia punya SLB di Bandung, SLB-nya ya swasta, itu yayasan swasta SLB, sekolah luar biasa. Dia menyarankan malah saya suruh ke UPI. Saya nggak ngerti ya, maksudnya tujuannya dulu saya suruh ke Universitas Pendidikan Indonesia kampus di Setiabudi Bandung buat apa, saya nggak kebayang. Saya disuruh ke kampus aja sama bapak yang bersangkutan. Saya akhirnya ke Bandung, ke UPI, diantar sama orang tua. Ternyata pas ke sana itu sebetulnya kan ada semacam klinik. Jadi ada UPI itu ada jurusan, ada Fakultas Ilmu Pendidikan, di dalamnya ada jurusan pendidikan luar biasa. Jadi saya suruh menemui dosen di jurusan pendidikan luar biasa. Saya ternyata disampaikan saya harus ketemu bapak ini, kondisinya saya nggak bisa kayak gini. Bapak itu langsung bisa menyimpulkan, oh ini harus diobservasi karena permasalahannya gini. Jadi saya itu harus belajar tongkat
atau istilahnya sekarang itu untuk belajar OMSK lah, orientasi mobilitas sosial dan komunikasi. Jadi saya harus mandiri, jadi harus dibangun kemandirian, saya harus belajar tongkat. Akhirnya saya belajar tongkat selama 3 bulan dan selesai itu dulu dari 2000, mulainya mulai November, selesai bulan Februarian lah ya, bisa 4 bulan, 3 atau 4 bulan selesai. Dengan sekian puluh jam saya harus selesai targetnya, mulai harus bisa jalan pakai tongkat dari rumah ke masjid, rumah ke warung, pakai menggunakan tongkat, jadi tak 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 gitu ya. Malu dulu ya waktu belajar tongkat, malu sekali. Yang dirasakan itu malu, asa minder gitu kan, pakai tongkat itu si Aris nggak bisa lihat gitu kan. Jadi ada minder itu. Akhirnya udah dari komplek rumah udah tahu, langsung dibawa, saya harus hafal ke masjid, ke pertokoan. Lama-lama semakin jauh menggunakan transportasi. Jadi saya menggunakan transportasi umum, karena pakai ditutup mata dulu belajar, pakai blindfold istilahnya, ditutup mata. Begitu ditutup, dikasih tahu sama instruktur, sama dosen saya pribadi ya, dulu mah belum jadi dosen ya, itu dosen PLB dan akhirnya menjadi dosen saya juga ke depannya. Jadi ada istilahnya mah clue lah untuk bagaimana cara naik angkot. Ya kita asa diacungkan aja tangan gitu kan. Jadi kan rata-rata angkot turun, berhenti gitu. Nanya ke sini, jurusan sini Pak. Kalau bukan maju lagi pasti angkot kan. Kita acungkin lagi tangan lagi, pasti ada yang berhenti lagi ke depan kita. Kita tanya lagi, ke jurusan ini Pak, bukan. Nah, tapi lama-lama kan ada yang sesuai jurusan. Nah, belajar mulai dari rumah ke kampus, kampus ke masjid raya yang ada di Bandung. Terus kegiatan gitu, ternyata dosen mengembangkan, kalau masih ada sisa penglihatan, pakailah warna-warna buat mengenal warna angkot. Meskipun melihat warna angkot pun tidak sempurna ya, enggak, kan namanya juga low vision. Jadi melihat warna pun tidak jelas seperti orang awas gitu ya. Kadang-kadang warna kuning, perasaan kuning, padahal yang diberhentikan angkotnya warna coklat, kan wajar lah ya. Tapi kan semakin memudahkan untuk pergi ke kampus itu. Akhirnya bereslah pembelajaran OM gitu ya. Selama saya kursus beres, akhirnya si dosen bersangkutan memberitahu bahwa ini udah bisa nih. Nah, saya berpikir saya sudah bisa tongkat, saya udah bisa ke warung, saya sudah bisa ke masjid, sudah bisa. Jadi kalau ke warung jajan pun meskipun malu sudah bisa. Kadang waktu kejadian itu 2000 sampai 2001 itu bisa ke warung sendiri, ke masjid sendiri bisa, meskipun rada-rada malu lah, tapi kan ada progres. Saya pikir masa belajar tongkatnya hanya ke warung, ke masjid gitu, terus ngapain lagi saya gitu kan. Sedangkan itu zaman dulu ada namanya SPMB, seleksi perguruan tinggi ya, seleksi masuk perguruan masih untuk mahasiswa baru lah ya, seleksi perguruan tinggi. Itu zaman SPMB itu sekitar 4 bulan lagi itu, sedangkan Februari saya sudah bisa pakai tongkat, sudah bisa menggunakan tongkat. Kemudian saya berpikir, apakah saya harus kuliah? Akhirnya saya mau baca-baca buku lagi. Meskipun saya jurusan IPA, nggak apa-apa, saya ngambil IPC, jadi IPS-nya dipelajari juga. Akhirnya saya ngambil IPC, jadi bisa 3 jurusan yang saya ambil. Tapi saya karena berhubung ini udah aja, meskipun jurusan IPA saya ambil IPS, jadi ngambil PLB sama bahasa Inggris. Alhamdulillah yang PLB pendidikan luar biasa, saya keterima ke UPI gitu. Kalau sekarang mungkin jurusannya lebih dikenal itu namanya PKH, pendidikan khusus. Saya masuk ke UPI 2001. Tapi alhamdulillah kalau di UPI sudah ada kepercayaan diri, karena saya sudah bisa menggunakan tongkat ya, dari rumah ke kampus, kampus ke rumah sudah bisa.
Nah, ada tantangan lagi waktu di kampus karena tugas semakin berat, saya harus belajar lebih giat menggunakan komputer bicara. Jadi kalau di kampus tantangannya kan lebih berat, sedangkan saya masuk 2001 mungkin karena dari segi faktor biaya kan, ongkos mungkin transportasi lebih banyak, tugas-tugas lebih banyak, jadi uang yang diperlukan semakin banyak. Tapi saya target harus selesai 4,5 tahun dalam masa kuliah itu. Alhamdulillah saya selesai dalam 4,5 tahun. Saya selesai kuliah itu 2006 bulan Maret. Kemudian karena saya ngambil jurusan PLB yang tadinya saya tidak mau dulunya sekolah di SLB, ternyata karena saya jurusannya LPS S1 PLB, akhirnya saya harus mengabdi jadi guru SLB, dan sekarang pun saya jadi guru honor di SLB di Kota Cimahi, SLB negeri di Kota Cimahi. Begitu. Mungkin video ini diperuntukkan untuk adik-adik atau teman yang senasib untuk dijadikan motivasi bahwa saya pun bisa, teman-teman atau adik-adik pun pasti bisa apa yang saya lakukan. Kemudian untuk saudara-saudara sebangsa dan senegara dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika, kalau menyukai video ini tolong like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Nanti saksikan video saya selanjutnya untuk mengikuti aktivitas saya. Terima kasih. Assalamualaikum.